Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik seputar tax ratio. Jika merujuk pada artikel berita yang telah disampaikan oleh kompas.com dengan judul "Kejar setoran pajak untuk tingkatkan tax ratio", Sri Mulyani bidik sektor-sektor ilegal. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berupaya mengejar penerimaan pajak dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal, termasuk sektor ilegal. Langkah ini ditempuh untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio sesuai dengan target. Sebelum kita membahas topik berita ini jauh lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai tax ratio. Apa yang dimaksud dengan tax ratio? Tax ratio adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar penerimaan pajak yang berhasil dikumpulkan oleh suatu negara dibandingkan dengan total produk domestik bruto atau PDB dalam satu periode tertentu. Biasanya yaitu 1 tahun. Tax ratio dihitung dengan membagi total penerimaan pajak dengan nilai PDB, lalu dikalikan 100% untuk mendapatkan persentase. Tax ratio menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas pemerintah dalam mengelola perpajakan dan menghimpun penerimaan negara. Semakin tinggi tax ratio, semakin besar kontribusi sektor pajak terhadap pembiayaan pembangunan nasional dan pengelolaan negara. Sebaliknya, tax ratio yang rendah menunjukkan bahwa adanya potensi penerimaan pajak yang belum optimal, serta kemungkinan tantangan dalam hal kepatuhan dan pengawasan pajak. Tax ratio juga sering digunakan untuk membandingkan kinerja perpajakan antar negara atau sebagai tolak ukur dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih efektif. Target tax ratio dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2025 hingga 2029 sebesar 13,75 hingga 18% dari produk domestik bruto atau PDB pada tahun 2029. Sementara tax ratio tahun ini dipatok sebesar 10,24%. Langkah-langkah ekstensifikasi pajak dilakukan dari segi pemungutan yang berpotensi atau yang selama ini memang belum terkoleksi secara memadai, ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Keuangan atau KSSK. Maksud dari pernyataan tersebut adalah pemerintah berencana untuk meningkatkan proporsi penerimaan pajak terhadap keseluruhan nilai ekonomi nasional secara bertahap dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, tax ratio Indonesia masih relatif rendah, yaitu dipatok sebesar 10,24% pada tahun 2025, sehingga diperlukan upaya yang jauh lebih serius untuk mengejar target tersebut. Untuk mencapai target itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan ekstensifikasi pajak, yaitu memperluas basis pemungutan pajak. Ini berarti pemerintah akan menggali sumber-sumber penerimaan baru dari sektor-sektor ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya tergarap atau belum berkontribusi secara optimal terhadap penerimaan pajak. Langkah-langkah ekstensifikasi ini mencakup misalnya, memperluas cakupan pajak atas sektor informal, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, serta mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi untuk menjangkau potensi pajak yang belum terkoleksi. Dengan upaya ini, pemerintah berharap dapat memperkuat struktur penerimaan negara, meningkatkan kemandirian fiskal, dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional ke depan tanpa harus terlalu bergantung pada utang. Pelaksanaan ekstensifikasi ini melibatkan kerjasama Kementerian Keuangan dengan kementerian dan lembaga lain. Sektor ilegal meliputi pertambangan, perhutanan, hingga perikanan. Sehingga koordinasi antara kementerian dan lembaga dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Apakah itu sektor perikanan atau sektor-sektor lain pertambangan, yang termasuk illegal mining, illegal logging, illegal fishing. Itu kita lakukan bersama-sama dengan kementerian lembaga lain, ucap Sri Mulyani. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak yang sedang dijalankan pemerintah tidak hanya bergantung pada upaya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP saja, tetapi juga membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan juga lembaga. Hal tersebut dikarenakan banyak potensi penerimaan pajak yang tersebar di sektor-sektor yang rentan terhadap aktivitas ilegal, seperti pertambangan ilegal atau illegal mining, pembalakan liar atau illegal logging, dan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Menteri Keuangan Sri Mulyani
Mulyani menegaskan bahwa untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor-sektor ini, perlu adanya sinergi antara Kementerian Keuangan dengan kementerian teknis lainnya, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Melalui kerjasama tersebut, pemerintah dapat melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu mengidentifikasi kegiatan ekonomi ilegal yang selama ini tidak tercatat atau tidak membayar pajak dengan benar. Yang kedua yaitu meningkatkan pengawasan melalui data dan informasi yang lebih lengkap dari berbagai instansi. Yang ketiga yaitu melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan aktivitas ilegal, sekaligus memaksa mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan yang keempat yaitu memperluas basis pajak, sehingga penerimaan pajak negara bisa meningkat tanpa membebani wajib pajak yang sudah patuh. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip ekstensifikasi pajak, yaitu menjangkau sumber penerimaan baru dan memperbaiki keadilan dalam sistem perpajakan nasional. Karena semua pelaku ekonomi, baik legal maupun yang sebelumnya ilegal, diharapkan bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara. Terdapat dasar hukum yang relevan terkait pembahasan ini, di mana dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenai tax ratio dan ekstensifikasi pajak, di mana dasar hukum yang berlaku antara lain: yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 hingga 2025 dan RPJMN tahun 2025 hingga 2029 yang disusun berdasarkan mandat undang-undang tersebut, memuat target-target makro termasuk rasio perpajakan atau tax ratio sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Dan yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP, khususnya dalam ketentuan umum mengenai optimalisasi penerimaan pajak dan perluasan basis pajak atau ekstensifikasi. Yang kedua yaitu mengenai ekstensifikasi pajak terhadap sektor ilegal yang meliputi pertambangan, kehutanan, maupun perikanan. Dasar hukum yang relevan dan berlaku yaitu mengacu pada yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perlindungan mineral dan batu bara. Undang-undang tersebut mengatur tentang kegiatan pertambangan ilegal dan juga sanksinya. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau mengatur tentang kegiatan illegal logging. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengatur tentang illegal fishing. Yang ketiga yaitu penegakan hukum dan koordinasi antara kementerian, di mana terdapat dasar hukum yang meliputi: yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK yang mengatur tentang kolaborasi antara kementerian dan lembaga untuk pencegahan korupsi termasuk sektor pertambangan dan perikanan ilegal. Yang keempat yaitu pelayanan pajak, perizinan, dan bea masuk dengan dasar hukum yang meliputi: yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 15/PMK.03/2025 tentang pemeriksaan pajak untuk mempercepat dan mempermudah pemeriksaan administrasi pajak. Yang kedua yaitu PMK Nomor 39/03/2018 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 119/PMK.03/2024 tentang restitusi pajak. Hal tersebut terkait kemudahan percepatan restitusi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang mengatur tentang prosedur bea masuk, bea keluar, dan pengawasan terhadap ekspor impor. Kemudian yang terakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko dan integrasinya ke dalam Online Single Submission atau OSS untuk kemudahan perizinan impor. Selain membidik sektor ilegal, pemerintah juga memanfaatkan teknologi digital di dalam meningkatkan kemampuan kita untuk merekam transaksi secara lebih akurat sehingga menimbulkan kepastian dari sisi pelaksanaan peraturan perpajakannya. Lanjut Sri Mulyani. Pemerintah juga terus memperbaiki sistem administrasi perpajakan melalui Cortex. Selain itu, antara lain dengan menyederhanakan restitusi dan mempercepat pemeriksaan pajak. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan dua cara, yaitu yang pertama yaitu membidik sektor ilegal, dan yang kedua
untuk merekam transaksi lebih akurat sehingga meningkatkan kepastian hukum perpajakan. Selain itu, pemerintah juga memperbaiki administrasi pajak lewat sistem Cortex yang bertujuan untuk menyederhanakan proses restitusi dan mempercepat pemeriksaan pajak. Dasar hukum yang relevan dan masih berlaku diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP yang mendukung modernisasi administrasi pajak. Kemudian terdapat PMK Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kebijakan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Cortex Administration System sebagai landasan pengembangan sistem digital pajak. Kemudian PMK Nomor 39 Tahun 2018 Jungto PMK Nomor 119 Tahun 2024 tentang penyederhanaan restitusi pajak. Dan yang terakhir yaitu PMK Nomor 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak yang dipercepat. Di sektor kepabeanan, pemerintah memperbaiki pelayanan impor dengan memberikan kepastian nilai impor, menghapus kuota impor, dan berinvestasi pada alat X-ray HICO. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki tax ratio kita, baik dari sisi perbaikan administrasi di dalam perpajakan, dan ini termasuk juga langkah deregulasi, kata Sri Mulyani. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dari berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.